udah ngelakuin sekuat tenaga tapi tetap gagal aja. Capek kan? Rasanya itu kayak pengen nyerah gitu aja. Mental itu mental tahu. Cuman dipencet dikit udah hancur. Akhirnya kembali ke kebiasaan awal, enak sih. Rebahan, nonton Netflix, atau scrolling TikTok. Nggak mau ngerjain sesuatu hal yang berat. Nggak pengen ngerasain suatu hal yang berat, males. Itu adalah hal yang sering banget aku rasain sebelum tahu ada filosofi keren dari Jepang yang namanya gaman. Apa itu gaman? Gaman itu filosofi dari Jepang tentang gimana membentuk mental menjadi mental baja. Ketika terkena bencana alam, ketika terkena hal-hal yang tidak menyenangkan, harus menghadapi hal-hal yang sulit, mereka bisa mengatasi itu semuanya dengan baik karena filosofi ini. Gaman adalah filosofi Jepang yang artinya sabar, menahan, bertahan dalam diam. Gaman ini barnya itu di luar nalar, dan orang-orang Jepang itu udah diajarin gaman ini sejak kecil, meskipun capek, sakit, atau bahkan dalam bencana alam. Contohnya waktu gempa dan tsunami tahun 2011 di Jepang. Kamu bisa lihat orang antri makanan berjam-jam tanpa teriak, tanpa dorong-dorongan. Mereka diam, tetap tertib antri. Padahal mereka lapar, rumah mereka hancur, ada yang kehilangan orang-orang terkasih. Tapi mereka tetap diam dan sabar. Yang pastinya nggak semua orang bisa kayak gitu. Bayangin kalau budaya sabar kayak gini itu ada di Indonesia. Tapi sayangnya lihat aja, waktu antri sembako, itu chaosnya kayak gimana. Gaman itu nggak muncul secara tiba-tiba. Filosofi ini udah ada sejak zaman samurai, sejak zaman feodal Jepang, di mana kehormatan lebih penting daripada perasaan pribadi. Dan meskipun era-era samurai itu udah berakhir, tapi konsep Bushido, apalagi gaman ini masih dipakai sama orang-orang Jepang modern. Semangat untuk menahan diri, bekerja keras dalam menghadapi kesulitan, dan mengutamakan kepentingan kelompok atau tugas di atas kepentingan pribadi masih terlihat jelas di aspek kehidupan masyarakat di Jepang, mulai dari dunia kerja hingga interaksi sosial mereka. Gaman sendiri udah diajarin sejak kecil, sejak umur 6 tahun SD lah. Jadi anak-anak SD di Jepang itu biasa berangkat sekolah sendirian tanpa diantar orang tua. Kenapa kok tega kayak gitu? Kita aja di sini masih nganter anak-anak kita pakai motor. Kalau boleh masuk gitu, masuk ke sekolah. Kalau di Jepang itu enggak. Mereka biarin anak-anak mereka berangkat ke sekolah sendiri. Karena mereka itu melatih tanggung jawab dan ketahanan sejak kecil. Perjalanan ke sekolah menjadi misi pertama bagi anak-anak. Mereka belajar untuk mengelola waktu, mengingat rute, dan mengatasi tantangan kecil seperti menyeberang jalan atau menghadapi cuaca yang kurang bersahabat tanpa bantuan orang dewasa. Pengalaman ini secara bertahap membangun rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Anak-anak belajar untuk bertanggung jawab atas keselamatan diri mereka sendiri dan teman-teman jika mereka berjalan berkelompok. Jadi mulai kecil mereka itu udah dibiasain kayak gitu, dibiasain untuk memiliki gaman. Ya akhirnya mereka bisa mandiri, mereka bisa untuk berjuang sendiri, dan ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kehidupan mereka waktu dewasa, mereka pegang prinsip gaman di diri mereka. Keren sih. Perbedaan gaman dan menahan diri yang toksik sekilas mungkin kayak sama gitu ya. Gaman itu berarti kita harus sabar untuk menerima nasib dong. Beda banget, motivasi dan konteksnya itu udah beda. Jadi kalau gaman itu motivasinya, tujuannya adalah untuk membangun mental, ketahanan, dan emosional dalam menghadapi kesulitan hidup yang tak terhindarkan. Jadi kayak hal-hal eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Bencana alam gitu, hal yang eksternal dan nggak bisa diprediksi kan. Gaman juga seringkali terkait dengan rasa tanggung jawab terhadap kelompok, keluarga, atau tugas yang diemban.
Menahan diri dilakukan agar tidak membebani orang lain atau mengganggu jalannya kewajiban. Dalam budaya Jepang, kemampuan untuk gaman seringkali dikaitkan dengan kedewasaan dan kekuatan karakter. Nah, bedanya kalau sabarnya toksik, kita itu dianiaya dan sebenarnya kita bisa ngelawan tapi nggak ngelawan, rendah diri, ketakutan, takut akan penolakan, takut akan penghakiman, konflik, cari aman, nggak mau melawan gitu loh, dan takut kehilangan. Nah, sering aku bahas ya untuk ngelatih habit yang baru dengan kaizen atau apapun. Nah, ini sama. Jadi ngelatih mental dengan hal-hal yang nyusahin dengan skala yang kecil aja. Contohnya kayak gini, kamu biasanya naik motor ke tempat kerjamu, coba naik sepeda lah, atau jalan kaki gitu misalnya, atau naik angkot. Padahal punya motor di rumah, atau yang biasanya naik lift, itu coba naik tangga. Tantang diri dengan ketidaknyamanan yang terukur. Nggak langsung nantang diri dengan yang ekstrim loh ya. Yang biasa nunda pekerjaan, coba deh fokus ngerjain sesuatu 30-40 menit dan pilih pekerjaan yang berat dulu, yang memang nggak suka, kerjain 30-40 menit. Dengan begitu, kamu sedang melatih otot mental untuk menjadi lebih kuat dan adaptif. Latihan gaman melalui ketidaknyamanan kecil ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Kamu akan menjadi lebih tahan terhadap stres, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki keyakinan yang lebih besar pada kemampuan diri untuk mengatasi tantangan yang lebih besar. Orang Jepang banyak yang masih kerja meskipun cuaca buruk, meskipun mereka itu sakit, nggak mood dan lain sebagainya. Sedikit sekali orang Jepang itu yang suka bolos kerja. Kalau kerja itu gila-gilaan loh. Sampai ada yang fenomena mati karena kerja juga di sana. Bukan karena mereka itu kayak robot ya, tapi karena tanggung jawab. Bagi banyak orang Jepang, pergi bekerja atau menyelesaikan tugas bukan hanya sekedar kewajiban formal, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap tim, perusahaan, atau bahkan diri sendiri. Ada rasa tanggung jawab yang mendalam untuk memberikan yang terbaik, terlepas dari kondisi eksternal kayak cuaca buruk atau rasa lelah. Ini bukan berarti mengabaikan kesehatan loh, tetapi lebih kepada menanamkan mentalitas untuk menciptakan perubahan yang sangat positif. Gaman di era modern, di zaman yang serba instan ini, mental gampang nyerah itu udah jadi tren. Apalagi yang terkenal itu mental para Gen Z. Padahal ketangguhan dan kekuatan batin itu lebih dibutuhkan dari sebelumnya. Kita hidup di era dimana informasi itu cepet banget. Konten-konten yang negatif, konten-konten yang bisa merubah sudut pandang kita itu juga banyak banget. Dengan nerapin gaman, kita akan lebih kuat untuk menghadapi informasi-informasi yang negatif, bisa berpikir jernih, dan gaman itu ngajarin untuk sabar tapi bukan lemah, menahan bukan berarti kalah. Kalau kamu lagi di titik terendah dan memang bener-bener harus bertahan, bukan karena drama pun, memang kondisimu kayak gitu, gaman adalah senjata yang kamu butuhkan saat ini sampai akhirnya kamu berada di titik di mana kamu bisa bangkit lagi. Bukan seberapa keras kamu dihantam, tapi seberapa tenang kamu bisa bertahan. Itulah gaman. Teman-teman yang suka sama filosofi Jepang yang bikin hidup lebih kuat dan tenang, klik like dan subscribe. Kalau ada filosofi lain yang pengen dibahas, bisa komen di bawah. Dan kalau ada salah-salah kata, juga komen di bawah ya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya.